Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam. Dari lubuk hati yang paling dalam, izinkan saya mengucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas perkenannya kita dapat berkumpul secara virtual pagi ini dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun juga. Update dari Direktur HCM kemarin ketika ada sharing session di area 1, beliau menyatakan saat ini kita zero kasus COVID, baik karyawan maupun keluarga besar Telkomsel. Mudah-mudahan kita tetap menjaga prokes dan berdoa supaya tidak ada gelombang-gelombang berikutnya. Amin. Nah, kakak-kakak dan abang-abang PCM sekalian, gimana HWA-nya? Mudah-mudahan menyenangkan ya. Mungkin di antara kita semua masuk-masuk sudah dengan tim baru yang belum pernah ketemu sebelumnya. Ada ambience baru, apapun itu, mudah-mudahan menambah motivasi kita untuk bekerja lebih baik lagi dan berkontribusi maksimal dalam mencapai target perusahaan. Amin, ya rabbal alamin. Senang banget kalau sudah hari Jumat karena selain karena besok weekend, udah gajian juga ya kan. Karena ada Friday Talk nih, ada Friday Talk yang selalu menghadirkan sosok-sosok inspiring yang selalu dengan senang hati membagi ilmu dan pengalamannya yang bermanfaat bagi kita semua, baik itu bisnis, di bidang lifestyle, kegiatan sosial, dan lain sebagainya. Seperti hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial ya, keluarga besar Telkomsel juga. Beliau ini adalah saat ini menjabat sebagai manajer branch Makassar. Nah, the one and only Mbak Magdalena Ovi. Mbak Magdalena sudah hadir bersama kita. Halo Kak Dini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo teman-teman PCM semuanya. Banyak yang udah akrab sih ininya, wajah-wajahnya. Oh iya ya, wajah lama ya Mbak. Nah, Mbak Magdalena Ovi ini kalau aku bacain sedikit ya, background beliau itu bidang keahliannya di bidang marketing communication, public speaking, entrepreneur, self-development. Kemudian pengalaman profesional selama 15 tahun di Telkomsel sebagian besar di bidang marketing communication dan youth segment. Kemudian lebih dari 60 jam sesi professional coaching, Certified Professional Coach ICF ACSTH, apa tuh Mbak? Dijelasin aja. International Certified Federation, Coach Federation. Oh, okay. Graduated from Faculty of Marketing Management Airlangga University dan 10 years at media broadcast industry, newspaper dan radio. Oh, banyak banget nih Mbak ininya ya, rekam jejaknya. Dulu itu Mbak Dini. Ya. Sekarang masih ada newspaper. Ya, kalau sekarang saya manajer branch Makassar gitu. Dan kebetulan perempuan cuma saya ya, manajer branch ya, yang lain lagi-lagi semua. Kemudian ya, nanti kita kenal lebih dalam lah sama teman-teman. Oke. Nah, yang akan di-share hari ini adalah hobi yang jadi bisnis ya Mbak. Nah, gimana asal mulanya sampai jadi kegiatan yang menghasilkan cuan gitu kan. Dan gimana kiat-kiatnya bisa survive di masa pandemi ini. Monggo waktu dan layar dipersilakan Mbak Ovi. Makasih banyak Mbak Dini dan teman-teman PCM semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Terima kasih buat Kak Zaki ya yang kapan hari menghubungi saya. Kalau sama Kak Zaki itu sering kita ngobrol soal perchannel-an dulu waktu soal branding, bundling. Pernah juga diskusi soal tes haji ya. Tes haji juga. Kemudian juga beberapa nama yang udah saya kenal, Mbak Rina Caniago yang kita baru temenan di Instagram ya Mbak. Makasih ya Mbak. Mas Ali Yanuar pastinya. Udah di konfirm. Iya, makasih sama-sama. Halo Mbak.
Mas Adi Anwar udah kenal di area 3, Pak Ana juga, Pak Muji gitu, terus Pak Dodo, Bu Idang kalau memang ada di sini. Senang sekali saya bisa hadir di tengah teman-teman semuanya. Salam kenal untuk yang belum kenal gitu. Kita di Telkomsel ini karyawannya ada 4 ribuan ya. Tentu kita nggak bisa kenal satu persatu. Ajang-ajang seperti ini pastinya yang membuat kita makin luas jaringan networknya, bisa silaturahim, bisa kenal satu sama lain, karena kita tahu dinamika di Telkomsel saat ini. Saya di branch Makassar, besok kan nggak ngerti mau kemana ya, jadi kita bisa saling engage lah. Baik, izinkan saya untuk sharing materi gitu. Di sini seperti materi yang udah keren banget dibuat tim PCM videonya gitu ya untuk kegiatan ini. Hobi jadi bisnis, ini saya coba lebih perdalam di salah satu kegiatan saya saja ya. Nanti yang lain-lain juga ada sedikit saya singgung. Dan di sini saya kasih judulnya Our Little Journey for Our Little Hands. Jadi ini fokus untuk kegiatan yang kami kasih nama Big Kids gitu. Ini adalah kegiatan yang ada di Makassar ya. Kebetulan lagi ada di Makassar. Saya tinggal di sini, jadi saya penempatan di sini. Jadi saya bikin kegiatan kreatif gitu dengan teman-teman bergaul di Makassar lah gitu. Disebutnya di sini kreatif lab gitu. Jadi ibaratnya kita di sini ngumpulin anak-anak untuk yuk kita sama-sama yuk bikin kegiatan yang seru-seru gitu bersama para orang tuanya juga gitu. Nah, sebelumnya semoga semua teman-teman dalam keadaan yang menyenangkan ya hari ini, hari Jumat Barokah, udah mau weekend, tadi sudah disebutkan Mbak Dini, dan juga kita udah gajian. Ya, mudah-mudahan mood kita hari ini semangat gitu, kita bisa menghadapi pekan depan dengan lebih produktif lagi. Kenalan dulu, tadi udah disinggung nama saya Magdalena Irawati Ovi, biasa dipanggil Ovi, atau kalau teman-teman yang udah lama kenal itu Opi gitu ya panggilnya. Saya di Telkomsel udah 15 tahun, penempatan pertama itu di Surabaya, kemudian saya sempat 3 tahun di Semarang, dan di Makassar ini yang paling lama saya, di Makassar sejak 2013 gitu, ganti-gantian di Makassar itu dari retention and loyalty, pindah lagi ke marketing planning, terus berubah nama jadi marketing communication, terus di digital, dan terakhir saya saat ini di branch Makassar gitu. Saya punya 2 orang putri, masih SD, satunya TK, satunya SD. Kemudian saya hobi food art, bisa dilihat di galeri Instagram saya, di situ banyak makanan yang dihias-hias gitu. Terus saya juga suka baca buku dan nulis ya. Kebetulan insya Allah awal Desember sudah terbit buku saya gitu. Jadi nanti juga saya juga singgung sedikit numpang promote untuk buku yang akan saya terbitkan. Kemudian saya juga baru saja di tahun ini ya, tepatnya bulan Maret itu lulus certified coach ya. Ngambilnya sih sekarang masih self development and youth. Mungkin kedepannya akan bergeser kemana belum tahu. Tapi saat ini masih di self development and youth coach. Certified International Coach Federation, tapi masih yang dasar ya, masih LCPC lah, gelarnya itu masih LCPC. Goalsnya sih nanti tahun depan mudah-mudahan bisa ACC, bisa ngambil jenjang yang agak lebih tinggi kayak gitu. Kemudian karena materi promotnya itu yang dibuat sama Mas Zaki dan tim itu banyak food artnya ya, jadi saya singgung sedikit food art. Kenapa sih kok repot-repot bikin makanan yang ribet banget dihias-hias gitu ya, nanti sayang makannya gitu kan. Nah memang ini berangkat dari awalnya itu anak saya dua-duanya itu prematur ya, prematur berat rendah, bukan hanya prematur tapi berat rendah. Yang pertama itu lahirnya 1,1 kilo, jadi kecil sekali ya, hampir kayak ukuran botol gitulah, botol minuman. Dan yang kedua itu 1,3 kilo, karena saya punya preeklamsia, sejenis autoimun. Jadi tubuh saya mendeteksi pada saat saya hamil itu membacanya tubuh saya bahwa janin itu harus dilawan gitu ya, dianggap benda asing. Dan gejalanya itu muncul pada saat minggu ke-31 kehamilan. Jadi harus dikeluarkan bayinya supaya untuk menyelamatkan ibunya gitu ya. Bayinya harus dikeluarkan sehingga bayi saya itu di inkubator 1,5 bulan gitu ya. 1,5 bulan untuk bisa mencapai berat minimal 2 kilo baru bisa keluar dari rumah sakit. Nah, sehingga dalam perkembangannya dia mengejar ketinggalan berat badan.
Dan anak-anak ya, pasti gejala anak-anak itu kan makan susah dan lain-lain. Apalagi saya harus kejar ketinggalan berat badan anak saya, sehingga coba deh dihias-hias awalnya itu hiasan-hiasan makanan yang gampang, yang simpel-simpel dulu. Tapi kok saya jadi semakin lama semakin semakin mendapatkan manfaat lain lah dengan menghias makanan. Yang pertama pastinya membiasakan makan makanan rumahan ya, yang dimasak oleh orang-orang rumah. Saya juga pastinya dibantu oleh asisten rumah tangga, dia yang masak, saya yang hias-hias, atau sebaliknya kami masak sama-sama, dan itu membiasakan anak-anak untuk nggak jajan di luar. Kemudian yang kedua, variasi. Anak saya itu nggak rewel makanannya, dia makan apapun mau, tapi dikit dan lama gitu ya, dikit dan lama. Tapi sebetulnya pada dasarnya mereka nggak rewel, karena saya percaya makanan itu masalah kebiasaan. Kalau kita biasa makan itu, ya yang akan kita cari itu gitu. Seperti halnya kita, walaupun saya udah pernah di Semarang dan di Makassar, tapi pasti saya cari tahu campur karena dulu masih kecil sukanya makan itu. Cari lontong mie gitu kan, yang terbiasa pada saat kita kecil. Dan itulah yang mau saya tanamkan ke anak-anak, bahwa dengan dia biasa makan makanan macam-macam, nanti pas kita traveling atau kemanapun itu nggak rewel, dia nggak sulit adaptasi makanannya gitu. Kemudian saya dapatkan manfaat lain, ternyata dengan bikin makanan yang lucu-lucu itu bonding dengan anak gitu, karena kita kerja ya, pasti kakak-kakak di sini, para ibu terutama juga kerja gitu, dan saya mencoba untuk meyakinkan diri saya bahwa kualitas itu penting dibandingkan kuantitas. Anak saya jauh lebih banyak waktunya dengan ART ya, dengan neninya dibandingkan dengan saya. Saya hanya punya waktu pagi dan malam, karena pulang kerja pasti di atas jam 7 malam. Waktu saya sempit dengan anak-anak, dan pagi. Karena itulah pagi itu saya merasa harus punya waktu kualitas yang berkualitas dengan anak saya. Salah satunya dengan membuat makanan ini gitu. Ini ternyata jadi bahan cerita juga dengan anak-anak. Jadi mereka request, misalnya request unicorn, dan sekarang anak saya lagi suka Conan ya, yang besar, yang kakak itu lebih suka sekali komik Conan. Jadi dia dibuatkan makanan bentuknya Conan gitu, bisa dilihat di galeri Instagram saya. Itu jadi bahan cerita kami gitu, bukan sekedar hanya makan, tapi dia jadi tahu, oh ternyata maunya memperhatikan apa yang disukai sama anaknya. Dan bagi saya pribadi, itu kan saya punya tremor ya, jadi tangan saya gampang bergetar gitu. Orang kirain saya grogi, padahal itu bawaan diri saya. Karena itu saya perlu melatih motorik halus saya untuk lebih steady, lebih stabil ya gerakan tangan saya. Karena itu ngurusin hal-hal yang kecil-kecil itu di dalam sebuah food art membantu saya untuk lebih melatih motorik saya. Dan anak-anak juga pasti ikutan kalau hari Minggu atau Sabtu ikutan bikin gitu di dapur. Dan akhirnya kalau kita belajar satu hal gitu ya, ternyata hal-hal lain yang menyangkut hal tersebut tuh jadi ikut tertarik. Misalnya saya suka food art. Food art itu kan macam-macam ya. Ada awalnya itu bento onigiri ya, atau nasi gitu, nasi Jepang. Akhirnya berkembang, pengen menghias kue, akhirnya belajar baking dan lain-lain, terus belajar fotografi karena kita mau membagi sesuatu yang bagus itu ke Instagram kita. Akhirnya belajar fotografi makanan, belajar juga videografi, jadi akhirnya berkembang gitu. Ya, jadi begitu singkatnya bentonya yang mengenai food art. Food bento sendiri kan budaya dari Jepang ya, tentu kakak-kakak sudah banyak yang tahu. Idealnya itu terdiri dari karbohidrat, ada protein dan sayur. Biasanya sayur saya sering ganti juga dengan buah-buahan karena anak-anak sayur milih. Anak saya itu sayur itu mostly sukanya itu adalah kangkung sama bayam karena itu yang paling sering kami masak. Dan labu, kalau di Makassar itu labu dijadikan sayur ya. Kemudian jagung begini mereka suka juga. Itu. Terus ini contoh-contoh yang udah pernah kami buat untuk bekal sekolahnya mereka, kayak gini. Dan nah, yang kedua selain masalah bento-bentoan atau makanan yang dihias-hias, ternyata itu berkembang ke hal yang lain ya. Kalau kita belajar satu hal, kemudian ilmu-ilmu di samping-sampingnya itu mengikuti. Suatu ketika ada yang DM ke Instagram saya karena saya suka bikin bento, akhirnya ada yang ngajakin seorang penjual alat bento ya, di sini dulu deh.
penjual alat bento di Makassar itu DM ke Instagram saya ngajakin untuk bikin kelas bento. Ayo Mbak bikin kelas bento, saya jualan alatnya, tapi saya nggak tahu cara pakainya. Kayak gini, nah misalnya kayak tempatnya yang hijau ini kan, silikon cup ini, dia nggak tahu cara pakainya, silikon cup yang bentuk ini kayak apa sih supaya lebih menarik untuk dijual-jual. Terus yang kayak bentuk-bentuk melodi ini apa musik-musik ini food pick ya, tusuk-tusukan itu gimana supaya saya lebih tertarik ngejualnya ke pelanggan. Jadi kita bikin kelas bento. Nah, dari kelas bento berkembang menjadi kelas Big Kids itu tadi yang saya sebut di awal. Dan gini, ini berangkat dari pain point kita sebagai orang tua ya, kecanduan gawai atau gadget pada anak. Nah, ini menjadi dilema karena kita bekerja di perusahaan telco. Pastinya kita jualan produk yang ayo semakin banyak orang pakai gadgetnya semakin bagus kan gitu ya. Tapi tentu kita juga punya internet baik ya. Kita kan juga mengkampanyekan internet baik. Artinya itu bisa sejalan lah. Kita mengkampanyekan internet baik supaya yang kita buka itu sesuatu yang mendukung pendidikan yang positif dan bagaimana kita meningkatkan digital literasi dengan cara-cara yang positif gitu. Nah, ini survei ya kakak-kakak sekalian. Jadi kalau ada survei mengatakan 94% orang tua itu pengen penggunaan gadget anak itu untuk hal-hal yang penting gitu. Dan pengawasan, tapi kan kita nggak bisa sepenuhnya ngawasin anak-anak kita ya. Walaupun kita kerja di rumah sekalipun, WFH, tapi pasti kita sibuk bikin laporan, sibuk bikin konsep, dan lain-lain, ngejar target. Anak-anak pasti juga sibuk sendiri, dan pada sela-sela mereka sekolah melalui gadgetnya, itu pasti kemungkinan mereka akan buka YouTube, buka-buka laman-laman yang lain gitu. Kemudian yang kedua, tujuan dan kekhawatiran orang tua. Alasan menggunakan gadget itu pasti pendidikan, karena apalagi kita sekolah di rumah, anak-anak sudah mulai sekolah di rumah. Kemudian yang kedua, anak-anak supaya nggak gaptek ya, dikenalkan teknologi. Hiburan sudah pasti, mereka nonton film dan lain-lain. Kemudian bikin anak jadi sibuk. Nah, bikin anak jadi sibuk nih yang paling juga menjadi tujuan utama ya, daripada rewel, utamanya anak-anak yang masih bawah TK ya, daripada rewel berantakin rumah, mendingan dikasih gadget aja deh. Nah, tapi di sisi lain juga orang tua khawatir. Dia mau kasih gadget tapi ada khawatirnya juga, khawatir kesehatan matanya, terus dia fokus di situ terus, nggak bergerak, tubuhnya jadi nggak olahraga, kemudian jadi tergantung. Terus juga ada konten-konten negatif, itu yang paling sulit dicegah gitu ya. Nah, antara harapan sama kenyataan, kakak-kakak kalau pada harapannya itu pengennya itu buka-buka yang berkaitan sama aplikasi buku, terus juga aplikasi. Tapi ternyata yang paling banyak diakses sama anak-anak itu games. Nah, kami juga jualan games di target juga tiap hari ya, DLS, digital lifestyle gitu. Tapi ya kenyataannya itu menjadi sesuatu yang dikhawatirkan, dan itu yang menarik buat anak-anak. Nah, kita sebagai orang tua seringnya ngelarang tapi tanpa memberikan alternatif. Nah, itu yang coba kita jawab pain point tersebut gitu ya. Nah, ini pain point-nya, kecanduan gawai anak, penelitiannya udah banyak, meresahkan orang tua dari sini. Kemudian kita bikin sebuah konsep gitu ya. Yang apa konsepnya? Konsepnya yang membuat anak-anak sibuk, tapi bukan hanya sibuk, mereka harus happy. Kalau sibuk saja tapi nggak happy, nanti sama dengan kayak ngasih kerjaan ke anak-anak, ngasih tugas, dan menjadi serius gitu ya. Harus happy. Kemudian minim larangan, artinya konsep ini membuat anak-anak nggak ngerasa dilarang gitu, justru dikasih alternatif. Kita ngelarang pakai gadget, tapi kita nggak ngajak mereka main, nggak ngasih alternatif. Nah, itu kan sama dengan menghalangi mereka energinya, tapi tanpa memberikan ruang mereka yang baru gitu. Kemudian, nah ini pakar yang mengatakan ya, ini bukan pernyataan saya, tapi pakar yang mengatakan bahwa kenyataannya, faktanya, anak-anak yang merasa bahagia, yang merasa happy, dan merasa nyaman dan merasa aman itu melepaskan hormon lebih banyak, hormon-hormon bahagia, oksitosin lebih banyak ya. Dan ini juga membuat pertumbuhan bayi ya, kalau dari sisi bayi itu tumbuh dari sisi kecerdasan otaknya gitu. Kemudian kalau mereka beraktivitas sambil tersenyum, sambil ngobrol, sambil dengerin, itu lebih mendorong juga hormon oksitosin anak yang juga mempromot atau mendorong pertumbuhan kecerdasan otak mereka gitu. Jadi membuat anak-anak bahagia dalam aktivitasnya itu mendukung perkembangan otak gitu. Itu kampanye yang kami gelar.
Nah, sejak tahun 2019 kami mendevelop ini di Kids Creative Lab di Makassar. Kemudian siapa saja di balik layar gitu ya, ada kami bertiga, jadi 2 orang kiri dan kanan ini dia yang jualan alat bento, terus mereka berdua ini pengusaha sebetulnya, tapi juga pengen juga bikin kegiatan seperti yang udah kita buat di Kids ini. Jadi yang sebelah kiri ini dia punya warung makan gitu, warung makan namanya Berkaboy Wagyu gitu. Terus dia juga punya laundry sepatu sama tas. Kalau yang kanan ini dia punya toko handphone, jadi ya sering juga kita banding-bandingan lah sama dia, yang nyambung lah dengan Telkomsel gitu. Terus juga dia juga seorang distributor AC ya, pengusaha lah intinya, kanan dan kiri ini. Sedangkan saya di tengah-tengah ini adalah karyawan yang udah nggak bisa diotak-atik jam kerjanya, sehingga saya jadi kayak ketemu jodohnya gitu ya, berpartner dengan teman-teman yang dia bisa menutupi kekurangan saya, dan mereka juga merasa butuh apa yang saya punya gitu dalam hal kreatif produk, itu saya oke, bisa bantu mendukung proyek ini. Tapi kalau harus kerja juga seperti mereka gitu dalam proyek ini sehari-hari, itu yang waktunya yang saya tidak bisa, sehingga menemukan partner yang pas itu adalah kunci dari bagaimana kita bikin bisnis di luar kantor ya gitu. Nah, untuk jaga keseimbangan itu pastinya itu kita sebagai karyawan yang Senin sampai Jumat sudah pasti, dan weekend itu sering juga kita masih kerja gitu ya, kalau ada proyek-proyek, apalagi yang pegang teritori seperti kami ini, pasar itu ramenya ada di weekend gitu ya, lokasi-lokasi tertentu ramenya ada di weekend, jadi mau nggak mau tetap kita kerja. Nah, bagaimana cara kita nyimbangin nih antara kerjaan kantor Telkomsel dengan di luar supaya tetap sama-sama jalan. Nah, pastinya kalau saya berprinsip nggak akan menggunakan fasilitas kantor di waktu kerja. Misalnya kayak teman saya itu kita butuh kertas remah-remah tuh loh, kertas remah-remah yang kertas bekas itu ya, biasanya kita masukkan dalam mainan gitu. Mereka bilang, nitip dong di kantormu. Itu saya nggak mau, jangan deh, mendingan di luar aja. Kalau kertas bekasnya yang nggak kepake, saya mau pakai, tapi karena udah nggak kepake di kantor. Tapi kalau pakai alatnya saya nggak bisa gitu. Kita pakai di luar aja. Itu hal-hal kecil, tapi buat saya itu prinsip, karena pada saat kita udah terbiasa menggunakan fasilitas kantor, maka itu akan terus kita lakukan gitu. Jadi yang kecil-kecil saya usahakan nggak lakukan itu. Kemudian ke manajemen diri udah pasti ya, kita punya planning. Terus weekend itu betul-betul saya manfaatkan waktunya. Jadi sampai ada teman bilang kalau weekend ya saya lebih milih mager lapi ya. Ya kadang saya juga punya waktu untuk mager kalau memang tubuh udah alarm meminta saya untuk istirahat dalam hal ini mager. Tapi buat saya ini sebuah rekreasi juga gitu. Ketemu sama teman-teman, kemudian bikin activity sama anak-anak, itu juga rekreasi. Jadi saya betul-betul manfaatkan di weekend tersebut. Kayak misalnya besok kita udah ada kelas dengan alat tulis Makassar ya, alat tulis Makassar itu pagi sampai pagi, kemudian lanjut lagi sore gitu bikin kelas gitu. Nah, selain itu kita harus pastikan juga bisnisnya itu sejalan dengan kerjaan, walaupun itu nggak sepenuhnya sejalan ya. Artinya kita bisa mengharmoniskan lah. Pilih yang fleksibel, artinya nggak yang harus pelanggannya itu tiap hari gitu. Terus terang saya juga ada bisnis yang dikelola oleh suami saya ya. Kalau itu setiap hari ada, saya nggak ikut campur lah di situ. Bukan wilayah saya lah ya. Nah itu yang wilayah saya adalah yang fleksibel, yang memang bisa dikatakan ini kayak side job, benar-benar side job gitulah. Cuan itu bukan yang utama, tapi di sini cuan itu jadi tambahan untuk lebih berkreativitas gitu. Terus dikomposisikan juga tentunya dengan kemampuan seperti yang saya tadi bilang. Kalau saya misalnya harus belanja cari bahan setiap hari untuk bahan pekerjaan itu nggak mungkin saya lakukan setiap hari. Paling saya bantu untuk yang order secara online, cari distributor dari tempat lain, misalnya di kota asal saya Surabaya itu bisa saya lakukan. Terus dia mendukung kerjaan utama yang artinya membuat networking. Kayak sekarang saya jadi lebih kenal sama owner-owner mall gitu ya. Sehingga kalau menyangkut kerjaan saya juga lebih gampang untuk dapatkan harga yang lebih khusus lah. Kalau kita lebih dekat sama mereka kan negonya juga lebih gampang. Terus juga punya partner. Jadi saya sudah punya partner 2 orang itu yang satu frekuensi, yang artinya kita juga udah sama-sama ngerti lah ya bahwa saya kerja, mereka juga kerja, dan kita saling menutupi.
Terus kualifikasi, kekuatan dan kelebihan yang saling mengisi. Kayak teman saya tadi yang sebelah kiri itu dia networknya bagus banget, dia kenal GM hotel, dia kenal owner-owner restoran gitu ya. Nah, kemudian yang kanan tadi teman saya itu dia keuangan basicnya, jadi dia yang ngitungin nih ini cuan atau enggak, ini nguntungin atau enggak, sehingga kami yang agak boros itu bisa ditahan oleh mereka gitu. Jadi partnernya dipilih yang saling mengisi kekurangan dan kelebihan. Nah, terus apa sih yang dijual gitu ya, gitu kan, produknya apa gitu. Produknya kami itu adalah yang punya values, kreativitas pastinya, anak-anak bebas berekspresi dan engaging, ada engage gitu antara orang tua dan anaknya. Terus ini kita juga challenge untuk digital age, bahwa anak-anak udah kenal gadget, kita nggak mungkin bisa menghindari gadget buat anak-anak karena zamannya udah zaman digital. Mereka nggak bisa gaptek ya, mereka tetap oke dengan digital media, tapi ngasih alternatif sehingga ada kata kunci screen time management gitu. Jadi anak-anak tetap bermain-main di halaman yang luas, kemudian otak-atik tangannya sibuk, motoriknya bukan hanya jempolnya saja kalau di handphone gitu kan. Nah, ini adalah kelas pertama saya. Kelas pertama kami di sini kita buat crafting class unicorn dan dino, jadi cewek cowok supaya bisa ikutan. Ini pesertanya gitu, segini masih kecil kelasnya, kita tes lah waktu itu, kita belanja produk untuk bikin ininya, bikin prototipenya gitu kan. Terus produknya itu supaya bisa dibawa pulang, bisa dimainin, dan bisa dibuat aktivitas. Jadi bukan pajangan, mereka benar-benar bermain dengan apa yang sudah mereka buat gitu. Ini kelas pertama kami jualnya itu 175.000 pada saat itu ya, tahun 2019. Dan kita cari venue-nya itu di kafe kecil gitu ya. Jadi kita barter sama dia, kita nggak perlu bayar. Jadi benar-benar kita di situ mengandalkan networking. Terus kemudian kita mulai variasi nih tema-temanya, bikin akuarium diorama, bikin mainan. Nah, ini pada saat kita bikin safari animal ini udah kita turunin nih harga mainannya gitu ya, supaya lebih banyak yang ikut. Kalau yang gede-gede gini, kami cari bahannya juga lebih sulit gitu kan. Ya, jadi kita cari lagi yang tetap fun, yang 3 dimensi, tapi yang lebih murah bahannya, yang gampang didapetin. Jadi bikin safari animal, terus kita bikin pom-pom gini, sudah mulai menekan biaya produksinya kayak gitu. Nah, terus udah bikin kelas, habis itu pandemi. Nah, ini nih pusing nih kita. Bagaimana nih caranya kita jualan kelas? Nggak mungkin kan kelas online karena anak-anak udah sekolah online gitu kan. Nggak mungkin kalau kita kasih kelas yang maunya itu screen management, jadi nggak nyambung lah gitu ya. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kami bertransformasi nih. Kita jual produk dari yang kelas begini, yang rame-ramean, kumpul banyak orang, menjadi dimainin di rumah. Kita buat BC Bag. Jadi tas isinya itu benda-benda yang membuat mereka sibuk. Kalau udah dibuka ini tas, mereka udah langsung sibuk tangannya. Terus kita bikin tagline campaign, keep the little hand busy gitu. Nah, dari sinilah kita justru dapat hikmah. Kita bisa, kalau dulu kita mainnya cuma di Makassar aja ya. Ini cuma orang-orang Makassar aja, kelas soalnya kelas offline. Tapi kalau kita udah buat produk seperti ini bisa lari kemana-mana nih produknya, bisa dijual kemana-mana. Dari Manado pesan, dari Kalimantan pesan, gitu kan. Terus isinya bisa kita adjust juga. Gitu. Nah, dengan kita bertransformasi produk ini lebih handy, bisa dibawa kemana-mana, misalnya mereka traveling, dibawa, gitu kan. Nah, ketika bawa 1 biji, nanti sepupunya yang lain lihat pengen gitu, jadi lebih spread, lebih menyebar. Terus akhirnya terjadi pembelian ulang. Aku beli juga deh buat ponakanku nih, karena anakku pakai, ponakan jadi pengen gitu. Tapi kalau kelas kan nggak bisa ya, sempit ruang geraknya. Terus juga gampang di-share, terus juga cost reduction pastinya kita dengan bikin begini itu lebih murah kita bisa dapatkan bahan-bahannya. Nah, jadi berangkat dari pain point, kemudian kita desain produk, kita bikin produknya seperti apa, terus kita cari channelingnya siapa nih channelingnya.
dari word of mouth, terus kemudian kita pajang juga di kafe-kafe. Walaupun pandemi, kafe itu kan orang kalau ke mall kan lebih ribet ya. Kalau ke kafe kan nggak perlu harus tes suhu gitu. Jadi di kafe itu kita pajang juga produk kita, minta sama ownernya, ada rak di situ, kita pajang dekat kasir, kita pajang produk. Terus kita promote juga kerjasama sama kayak psikolog anak yang biasa ikut kelasnya kita juga, itu kita promote gitu. Terus pastinya kita terusan konsisten melakukan evaluasi. Nah, ini produk-produknya, variannya ada mulai banyak lah ya, ada sorting color, terus ini yang tadinya dibuat kelas, kita buatkan juga ininya BC bag-nya, kemudian Dino, ini experience, terus ada unicorn. Jadi yang dulunya kegiatan di dalam kelas, kita udah bisa jual pack-nya keluar. Terus juga ada princess sama warrior gini ya. Ini dari kayak styrofoam, bahan-bahan yang gampang kita dapat di rumah sih. Cuman tantangannya kan kita harus dapat secara quality product yang sama speknya, karena udah nggak bicara lagi kelas ya, tapi kita bicara produk yang dijual secara profesional keluar, jadi harus sama nih pack-nya kayak gitu. Terus kita juga ngelayanin kayak pack-pack ulang tahun gitu ya, yang lebih bermanfaat. Kalau pack ulang tahun isinya snack, pasti isinya kan snack-snack kayak ciki-cikian yang MSG ya. Nah, orang tua sekarang udah mulai aware, jadi mereka lebih memilih untuk bikin pack-pack yang lebih bermanfaat lah untuk anak-anak. Itu terus ini kampanyenya. Nah, terus kita juga keep improve, kita udah launching juga tahun kemarin blocks. Ini box yang seperti ini untuk lebih observer lah, kita merambah ke usia yang lebih muda, di bawah 2 tahun blocks ini. Jadi ini berbasis Montessori ya, utak-atik gitulah, dibawa kemana-mana. Dan pain point-nya kalau kita bikin BC box kayak Dino, unicorn itu banyak sampahnya, banyak kotor lah gitu kan, bikin berantakan rumah, itu pain point-nya. Jadi makanya kita bikin yang lebih praktis juga sebagai pilihan alternatifnya. Kita buat kayak begini, ada kunci, ada lampu, dan ternyata kalau anak di bawah 2 tahun dikasih ini, itu langsung dia sibuk lah, diutak-atik ini. Itu sudah kita lakukan riset kecil lah dengan ponakan-ponakan yang masih umur segitu. Dan ini semua ada rantainya, jadi nggak masuk, nggak takut untuk tersedak ya bahan-bahannya. Kayak gitu, seperti ini. Terus kita juga juga bikin strategic plan juga gitu ya. 3 hal poin yang penting kita lakukan, terus memperkuat tim. Jadi karena kita sibuk masing-masing, kadang kita hire orang juga, terus juga collaboration ini penting banget. Jadi saat ini kita kolaborasi sama mall-mall, kita nggak perlu lagi jual produk, kelasnya itu gratis, tinggal mall-nya yang bayar ke kami, karena mereka punya budget promosi untuk datengin orang. Karena di masa pandemi, mall perlu untuk mendatengin orang, gitu, jadi kita dibayar malah oleh mereka. Kayak gitu. Ini kolaborasi kita, selain juga dengan mall, kita pernah juga kerjasama dengan Rumata ya, Rumata Art Space. Ini Riri Riza yang aktivisnya ada di sini. Kemudian dengan Yayasan Kanker Anak pada saat 17 Agustus kita buat dengan anak-anak pengidap kanker. Terus juga kita kolaborasi sama Tenun, sebuah UMKM lokal ya, yang dia itu di bidang garment gitu. Kita ajak kerjasama, bahan-bahan kain perca, kain-kain bekasnya itu kita buat untuk anak-anak inklusif ya, anak-anak inklusif untuk kita buat mereka terhibur dengan kegiatan-kegiatan kami. Bikin frame ini dari kain-kain perca kayak itu. Nah, ini yang saat ini sedang kami lakukan dengan mall Nipah dari Kala Group ya, itu kita buat kayak hiasan yang simple-simple, bikin donat, bikin topping donat. Terus kita kerjasama juga sama food fotografi, ada food fotografi lokal gitu ya, Kak Windlisius ini kita ajakin juga supaya lebih semarak lah dalam menggait ininya audiens. Nah, ini besok banget nih, hari Sabtu kita buat, besok tanggal 27 November sore, tapi ternyata ada minta penambahan kelas lagi, jadi pagi kita buka, kemudian istirahat siang, sorenya kita bikin lagi, bikin lukisan ya. Jadi ini sama teman-teman alat lukis Makassar.
Kalau yang kanan ini bahkan kita udah punya sponsor, PLN juga gabung di sini untuk ikut menyemarakkan kegiatan kami yang kita kasih nama BC Handspeak kerjasama dengan Nipah Mall. Nah ini semuanya gratis, peserta tinggal datang, tinggal daftar, tinggal datang, dan semuanya dibayarin sponsor Nipah dan PLN kayak gitu. Nah, yang menarik dalam setiap kegiatan itu pasti ada insight-insight baru. Ini kan kegiatan untuk ibu dan anak ya awalnya. Tapi yang menarik justru bapak-bapaknya pada gabung nih. Jadi mamanya itu pada belanja di mall, bapaknya yang nungguin anak-anaknya gitu. Jadi ini kita snapshot untuk mereka bahwa ada faktor human interest-nya di sini gitu ya. Bapak-bapak ini ternyata lebih bonding dengan anak-anak di kegiatan kami. Dan yang menarik, kalau bapak-bapak ditawarin produk, itu kemungkinan membelinya lebih tinggi daripada mama-mamanya. Kalau mama-mamanya masih pilih-pilih, mikir-mikir dulu, harganya dilihat, oh, penting atau enggak. Tapi kalau bapaknya yang ditawarin itu kemungkinan besar akan dibeli. Jadi kita di kegiatan ini juga majang produk dan juga menjual produk. Nah, ini teman-teman juga menumpang promote, saya juga akan launching buku ya. Kemungkinan di Desember, ini bukunya dicetak dalam proses cetak saat ini juga berkisah tentang kisah keluarga gitu, dan mengenang masa lalu lah, scene-nya di awal tahun 2000-an. Ya, pasti di sini yang SMA-nya tahun 2000-an awal juga ada ya. Jadi sambil mengenang masa itu, kita juga buatin Instagram-nya masih dikit followernya karena masih baru banget kita buat, dan bisa dipesan mulai dari awal Desember gitu untuk bukunya. Seperti itu, terima kasih sekali kita bisa sharing-sharing. Selanjutnya, apa yang bisa kita diskusiin pagi hari ini, silahkan yang menyangkut yang apa yang sudah saya sampaikan ya pastinya. Begitu dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Waalaikumsalam. Pagi-pagi. Terima kasih Kakak Ovi, keren banget pemaparannya. Ya. Ini sepertinya memang kombinasi ilmu yang didapat dari Telkomsel terimplementasi juga di bisnis ya, Kak Ovi, nyambung. Terus kalau sekarang lebih cinta mana, Telkomsel apa bisnisnya? Oh, pastinya masih Telkomsel. Telkomsel tetap di hati nomor 1 ya. Iya. Baik kakak-kakak, abang-abang, mungkin kalau ada pertanyaan bisa langsung ditulis di chat atau mau langsung disampaikan di raise hand dulu di sini, silahkan. Mungkin aku dulu ya Kak Ovi. Ini kan apa namanya, kreatif industri lah ya, kreatif apa namanya yang selalu ada pembaharuan. Nah, itu ide-idenya didapat dari mana, Kak Ovi? Iya, kayak BC Hands itu BC Bag sorry yang tadi. Sebetulnya ini tidak original banget. Pasti kita tuh terinspirasi dari berbagai hal lah ya. Di Jakarta itu banyak. Jakarta itu Ganara itu salah satu yang menginspirasi kami. Tapi dia itu fokusnya di bikin potri ya, bikin apa namanya gerabah-gerabah. Dan itu pesertanya remaja justru gitu. Itu Ganara itu di Jakarta. Di Surabaya itu ada yang keren banget namanya Monkey Stones. Itu kami itu benar-benar kagum dengan Monkey Stone di Surabaya ya, karena produk-produknya sangat kreatif. Nah, kalau ini kami lihat di Australia. Jadi ada satu ini ya kenalan teman gitu ya, dia tinggal di Australia. Jadi dia setiap pulang kalau naik pesawat terbang itu dia bawain anaknya ini supaya nggak ribut di pesawat karena anaknya sangat aktif. Dia taruh seperti ini, sejenis ini, terus dibawa lah itu ke Makassar gitu. Terus kita lihat, oh ternyata bisa juga ya kita buat kayak begini, simple. Kita buatkan pack-nya, di dalam itu ada untuk mewarnai, ada untuk menggambar, ada untuk kayak puzzle-puzzle sederhana, supaya anak-anak pada saat di pesawat tuh nggak berisik gitu, dia sudah sibuk sendiri gitu. Jadi inspirasinya bisa didapat dimanapun. Di Pinterest itu yang paling banyak kita buka-bukain, sosmed Pinterest. Terus juga dari komunitas ya, misalnya dengan Makassar alat tulis itu kan basicnya melukis ya. Nah, melukis yang untuk anak-anak itu yang kayak apa gitu. Jadi kita kolaborasi di situ. Jadi bisa didapat dimanapun sebetulnya inspirasinya, Pak. Ya. Sip, keren banget. Baik kakak, abang, mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Raise hand.
Ovi, apa judul buku yang itu mau dijual? Iya, bukunya judulnya itu Segitiga Tak Bertitik Temu. Jadi ini sebetulnya banyak teman-teman yang nanya ke saya, Mbak, kamu kapan nulisnya gitu kan? Ini sebetulnya tulisan lama. Jadi saya pada saat awal kerja di Telkomsel tahun 2005 itu saya menulis juga di surat kabar ya, di media. Medianya sekarang udah nggak ada, namanya Surabaya Post. Jadi oke, saya namanya Surabaya Post. Jadi ini tulisan ini serial ya, serial. Jadi satu kali, kalau zaman dulu mungkin kakak-kakak masih ada yang angkat lupus ya, angkatan lupus, Golagong, Sarah Zetira, Bubin Lantang, tahun-tahun 80-90-an lah ya. Karena waktu saya SD itu memang saya tenggelam dalam buku lah, hiburan saya itu buku gitu. Sehingga pada saat SMP mulai nulis, tapi nggak pernah ada tulisan saya yang dimuat gitu. Karena ya nggak masuk standar SMP di majalah sekolah ya, nggak masuk. Pada saat SMA, nah ini saya mulai belajar jurnalistik, ada diajak teman main di sebuah surat kabar Surabaya Post, ada kronik pelajar namanya, ini saya tulis di sini. Ini bukunya ini sebetulnya maksudnya utamanya itu adalah ingin menjalin silaturahim dengan teman-teman jurnalis pelajar zaman dulu waktu saya masih sekolah gitu. Makanya ada nama-nama teman saya yang sudah almarhum saya tulis di sini, nama wadahnya itu Kropel ya, kronik pelajar, dan tulisan ini dimuat 2 mingguan di koran. Jadi saya tinggal kumpulkan aja. Ini proyeknya cukup menantang karena tulisan-tulisan ini hilang. Waktu itu saya kumpulin tapi terbuang gitu, dikirain sampah dan lain-lain, hilang lah. Intinya tulisan saya nggak ada jejaknya. Saya simpan di disket dulu kan disket ya. Komputer saya rusak, jadi intinya tabungan tulisan saya itu hilang, nggak ada gitu koleksinya. Dan saya bikinkan proyek bersama anak-anak mahasiswa Surabaya. Bukunya ini koran-korannya itu disimpan di perpustakaan Stikosa namanya, Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Surabaya, di dalam perpustakaan dan tidak boleh dibawa keluar. Jadi dibandel di situ. Yang kami lakukan adalah difoto satu-satu tulisannya, kemudian diketik ulang kayak gitu. Itulah proyeknya berlangsung sekian lama sehingga baru bisa terbit tahun ini di masa pandemi. Walaupun ada juga tulisan-tulisan baru yang saya tulis sebagai penyambung ya, karena ini kan series ya, serial, dan dimuat 2 minggu sekali di koran. Beda ya, kalau di koran itu kan artinya harus ada yang diulang, cerita yang lalu sedikit diulang di cerita yang baru. Kalau ini sudah dimanfaatkan karena sudah dalam bentuk buku gitu. Jadi pengulangannya diedit gitu. Jadi terus ada yang baru saya tulis tahun lalu pada saat pandemi untuk penyambung tulisannya juga. Karena korannya udah nggak terbit, sementara serialnya masih menggantung, jadi perlu dituntaskan. Insya Allah ini nanti akan ada jadi 2 buku. Yang pertama edisi Segitiga Tak Bertitik Temu, nanti yang kedua judulnya Lekang ya, itu di tahun depan lah insya Allah masih kita kerjakan. Gitu. Itu Mbak, kalau yang mengenai bukunya. Ceritanya sih tentang ini ya, apa namanya, keluarga gitu, jadi diperpisah dengan bapaknya karena mereka bercerai gitu, dan konfliknya lebih banyak di tokoh cowok ya, ini namanya Jila ini, dalam dia bersurvive bagaimana mengarungi masa SMA-nya dengan berbagai persoalan yang dia hadapi. Waduh, kudu beli Rina nih Mbak. Kenapa Mbak? Kudu Rina beli nih sesuai dengan kehidupanku. Ya siapa tahu menginspirasi Mbak. Oke Mbak Ovi, makasih banyak ya. Kasih Mbak Rina. Jadi fiksi ya Kak Ovi itu. Itu Fiksi, imajinasi. murni fiksi ya. Iya. Keren banget, bisa multi talented banget gitu antara imajinasi terus sebagai insan Telkomsel ininya juga apa analisisnya dan sebagainya keren banget Kak Ovi. Oke, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya bacain dulu. Yang pertama dari Riza Zulfi dari Jambi. Semangat pagi Kak Ovi. Sorry mau nanya, toko Bikids kreatif sudah nggak aktif ya di Tokopedia? Iya, nanti ini jadi teman saya 2 orang itu kemarin pas pandemi kita sibuk dengan proyek dengan Nipah Pol ya.
dan kita lagi mau produksi ulang, dan memang betul itulah ya, jadi kita masih punya beberapa kelemahan yang berusaha kita improve. Konsistensi, jadi pada saat kita laris di Topet atau Shopee, kita fokus di situ, kegiatan offline-nya enggak gitu. Nah, sekarang kita lagi sibuk di offline sehingga kegiatan online-nya enggak. Nah, nanti kita coba cek dulu barang-barang produk kami yang masih ada di gudang itu apa aja dan berapa banyak, nanti akan kita infoin sih gitu. Terima kasih untuk masukannya. Konsekuensinya kalau udah di toko online gitu harus siap stok ya Mbak ya? Iya betul. Share Jadi kita masih kejaran. di Instagram aja sih karena stoknya dikit. Oke, lanjut dari Pak Joni Heru. Keren banget inspirasinya Mbak Ovi. Saya suka lihat kreasinya di FB Mbak Ovi. BTW sudah berapa kelas yang sudah dibikin? Wah, Pak Joni ini juga pebisnis ya. Dulu Pak Joni di Surabaya, kita sama-sama. Kemudian beliau GM di Papua Maluku pada saat pembuatan awal regional Papua Maluku ya. Jadi sangat tahu sepak terjang Pak Joni, juga seorang pebisnis yang sangat ulet. Saya juga ngamatin bagaimana Pak Joni di Facebook-nya ya. Baik, tadi pertanyaannya Pak Joni adalah udah berapa kelas yang sudah dibikin? Udah berapa kelas? Kelasnya udah berapa kali ya? Kita sudah 50 kali bikin kelas kayaknya Pak. Udah 50 kalian bikin kelas. Terus temanya ya beragam sih. Nah, sekarang kita lebih ke peralihan lagi ya, habis dari produk yang kita distribusikan menjadi kembali lagi ke kelas. Karena pandeminya udah. Nanya Mbak Ovi, jadi kalau bisnis itu kan memang challenging-nya itu kalau terkait dengan partner ya atau kongsian lah ya. Betul, nah, ini kan Pak. tadi bertiga gitu kan. Artinya bagaimana memanage peran masing-masing gitu. Sehingga kadang kalau pada saat awal itu luar biasa kompak, tapi begitu udah mulai membesar, kemudian mulai menguntungkan kayak gitu itu pain point-nya udah mulai nambah, konflik kepentingan menjadi lebih banyak kayak gitu. Nah, memanage itu seperti apa Mbak Ovi? Ya, baik Pak Joni, betul banget Pak. Barangkali karena kami masih bisnis kecil ya, jadi konflik itu belum kami rasakan sih. Palingan konflik dari soal sisi waktu, terutama saya ya, karena saya sangat, apalagi 1 tahun ini 3 kali terima SK, jadi ini adaptasi terus gitu. Nah, caranya adalah memang kami sering ketemu, kami bukan hanya partner dalam pekerjaan, tapi kami juga berteman baik dengan mereka bertiga. Dan kami berprinsip pada saat kewalahan langsung kasih tahu, dan kita dengan cepat mencari bantuan yang lain. Karena masing-masing teman-teman ini punya karyawannya juga ya. Saya juga ada karyawan di rumah, juga bisnis dari suami ya. Kemudian yang Indah, namanya Indah itu dia punya toko handphone, dia benar-benar memaksimalkan karyawannya dia untuk juga bantuin di sini gitu. Jadi kita hitung berapa biaya yang kita kasih tambahan insentif untuk mereka kalau kita sudah kewalahan butuh bala bantuan yang lain. Kemudian teman saya yang satu lagi juga dia punya toko makanan ya, itu dia juga manfaatkan karyawannya juga untuk ini tak kasih tambahan insentif kalau kamu bantuin bikin produk-produk ini. Terus juga yang tokonya dia itu yang punya itu fotografer gitu, fotografer. Jadi kita ya barteran lah. Kita kolaborasi barteran seperti itu benar-benar harus ditegaskan di awal. Jadi kita walaupun kita berteman harus ditegaskan di awal. Ini ya uangmu, ini uangku. Kalau biasanya kita ribut di awal, tapi setelah itu udah nggak ada keributan lagi karena udah sepakat di awal. Jadi kami karena teman saya itu orang Surabaya, saya orang Surabaya, karakternya kan mendingan gontok-gontokan di awal lah. Setelah itu kita udah nggak ada masalah. Satu lagi mungkin. Nah ini kan ya, kayak kita kan status sebagai karyawan gitu kan. Nah sementara kayak Mbak Ovi itu ada potensi kalau di middle up position itu kan nanti bisa dapat SK keluar dari Makassar kayak gitu. Iya, Pak. Bisa jadi balik ke area 3 atau ke mana keluar dari situ. Itu udah ada pemikiran untuk meregenerasi atau gimana Mbak? Iya Pak, betul. Jadi itu juga saya sampaikan. Kebetulan teman saya itu suaminya PLN juga dan kemungkinan rollingnya juga tinggi. Jadi ya kami sih saat ini memang belum berpikir sampai berapa tahun ke depan ya.
Yang jelas di sini bisnisnya itu kita udah mulai bergeser atau menambah ya, bukan hanya kelas yang ada di Makassar, tapi produknya didistribusikan ke tempat lain. Dan kebetulan juga reseller dari bahan produknya itu ada di beberapa kota ya. Jadi sebetulnya kalau secara formal kita mau ngapain nanti itu belum ya. Dan nantilah kita pikirkan kalau memang sudah saya betul-betul pindah. Tapi pemikiran ke arah itu sudah sempat dibicarakan sih Pak. Jadi palingan kita akan mengubah model bisnisnya. Oke, matur nuwun Mbak Ovi. Oke, matur nuwun Pak Joni. Makasih Pak Joni. Selanjutnya dari Kang Acuy. Halo Kang Acuy. Kak Ovi, untuk kru atau pengajar B-Kids, apakah orang-orang yang memiliki background di bidangnya atau diajarin secara otodidak oleh Kak Ovi? Ya, kami kombinasi ya. Kalau yang udah ada background-nya itu yang kolaborasi. Jadi misalnya kita dengan alat tulis Makassar, itu mereka background-nya memang melukis gitu. Mereka udah punya background. Nah, kita collaborate. Kalau misalnya kita pernah kerja sama-sama Rumata yang dia itu background-nya adalah teater ya. Teater itu kita kombinasikan. Jadi ada timnya dia yang storytelling. Nah, storytelling-nya itu bahan storytelling-nya pakai bahan craft-nya kami gitu. Kalau kolaborasi berarti kita bangun kedua-duanya gitu. Dia punya background, kami punya bahan. Kalau misalnya kita sendirian, kelas sendirian itu nggak ada background. Jadi betul-betul otodidak. Kita ajarin, misalnya kita minta bantuan karyawannya teman. Udah kamu bagian ngelem-ngelem ini ya, kamu bagian ini, kita tinggal kasih tahu aja apa tugasnya dia. Karena ini kan pesertanya anak-anak ya. Kalau orang dewasa saja sulit mengerjakan craft itu, maka anak-anak pun akan sulit. Jadi kita nggak membutuhkan itu sih. Yang kita butuhkan hanya bagaimana koordinasi di dalam kelas supaya anak-anak merasa senang dan bahannya itu mudah untuk dioperasikan. Oke, next dari Mbak Fahmalena. Mbak Ovi, tips untuk memulai bisnis yang berbasis pendidikan anak dong. Iya, halo Mbak Fahmalena. Ya, jadi kalau tadi background ceritanya itu dari Instagram ya. Sebetulnya apa yang kita posting di sosmed itu mencerminkan apa ketertarikan kita gitu ya. Ya, saya sangat menghargai juga. Saya juga terhibur ya pada saat teman-teman posting selfie atau apapun keluarga itu saya terhibur. Tapi kalau saya pengennya yang memang yang membuat saya tertarik yaitu ya food art itu tadi, dan itu terbukti ketika ada teman yang menanyakan siapa yang bisa bikin bento ya, itu salah satu influencer Makassar merekomendasikan langsung saya gitu. Ya artinya apa? Kalau kita yang mau berbasis pendidikan mungkin bisa diawali dari channel-channel digital yang kita punya, kita posting hal-hal yang membuat yang mengarah kepada pendidikan tersebut. Misalnya ada teman di sini, ownernya dari sini di sebelah saya, itu dia punya sekolah Montessori ya, punya sekolah Montessori. Kemudian dia bikin sekolah Montessori di rumahnya dia di rumahnya dia. Nah itu dia mulai itu sebelum memulai bisnisnya dia posting apa sih itu Montessori, kenapa itu penting untuk anak gitu. Dia sudah mulai menyebarkan informasi kepada teman-temannya bahwa saya tertarik di sini ya gitu. Seperti itu sih. Jadi sosial medianya dimanfaatkan. Yang pertama itu. Kemudian yang kedua pastinya kita bikin segmen pendidikan banyak ya. Kita mau yang berbasis apa nih? Kebetulan di rumah itu ada sekolah juga, pertua yang bikin, bukan saya ya, sama ipar-ipar saya, sekolah gratis gitu, outdoor, metodenya outdoor, jadi gazebo gitu. Nah itu dibuatkan segmennya, pendidikan yang berbasis apa? Apakah berbasis agama, apakah berbasis Montessori, apakah berbasis alam, kita tentukan dulu segmennya. Kemudian yang ketiga, kita lihat di tempat kita buat sekolah itu potensi. Ya, potensinya seperti apa? Kalau kita bikin segmen ini, kira-kira di sekitaran sekolah itu masuk nggak segmennya gitu. Misalnya kami bikin sekolah gratis di Makassar. Kita lihat memang karena kami tinggal di perkampungan, banyak pedagang-pedagang yang low end ya, segmen menengah ke bawah, maka kami buatnya sekolah gratis gitu. Sekolah gratis berbasis outdoor. Nah, gurunya gimana? Gurunya juga kita carikan dananya dari donasi dan lain-lain. Jadi itu sih 3 hal tersebut ya. Yang pertama kita share di sosial media kita, channel sosial media juga bisa sebagai survei awal. Survei awal. Kalau kita posting ini responnya kayak apa sih? Gitu kan. Kita bisa bikin
pilihan-pilihan di Instagram Story kan bisa ya, kita bikin survei-survei kecil-kecilan. Ya, jadi pertama manfaatkan channeling sosmed kita. Kemudian yang kedua kita buat segmennya, bisnis pendidikannya itu berbasis apa dulu nih gitu. Kemudian yang ketiga baru kita tentukan potensi di wilayah yang akan didirikan sekolahnya itu. Gitu. Kemudian Mas Zaki, tadi disampaikan teknik BKIDS adalah membuat anak-anak sibuk, senang, dan tidak merasa dipaksa. Itu caranya seperti apa ya? Ya, salah satunya adalah membuat bahan-bahan. Jadi anak-anak ini kan mereka curiosity-nya tinggi ya, rasa penasarannya tinggi. Nah, kemarin itu kita buat games, bikin warna-warna yang menarik perhatian mereka. Nah, itu kalau mereka udah penasaran, nah itu sudah poin awal tuh, sudah poin awal. Setelah itu baru kita kasih bahan-bahannya. Jadi tekniknya itu adalah yang pertama mungkin apa yang menarik buat mereka. Mereka lagi tertarik Among Us misalnya, atau mereka tertarik sekarang Squid Games, mereka tertarik Roblox gitu ya. Oke, kita buatkan, tapi dalam bentuk puzzle, dalam bentuk box-box edisi gitu. Sehingga menarik perhatian mereka awal dulu, baru mereka dibuat sibuk. Kemudian yang kedua, memang fasilitatornya harus senang sama anak-anak dulu. Kalau mereka senang sama anak-anak, maka bondingnya akan dapat. Anak-anak itu perasaannya tinggi ya. Kalau kita terbuka sama mereka, mereka juga akan masuk. Tapi kalau kita fasilitatornya lagi bad mood misalnya, atau kurang suka sama anak-anak, itu suasana juga akan mempengaruhi cair atau tidaknya di dalam kelas. Terus yang ketiga pastinya kami ini terus ya coba-coba lah misalnya bikin sesuatu yang ribet, craftnya itu gimana responnya? Oh ternyata menurut kita ribet tapi anak-anak suka. Terus kita buat sesuatu yang menurut kita menarik tetapi anak-anak nggak tertarik. Jadi kita bikin survei kecilan lah di ponakan-ponakan kita atau di anak-anak kita sendiri. Gitu. Oke, semoga menjawab. Berikutnya dari Mbak Norma, Kaufi, katalog produknya BKIDS bisa dilihat di manakah? Terima kasih. Ya, bisa di Instagramnya BKIDS_. Ya, silakan bisa dilihat di situ. Nanti di DM saja adminnya. Oke, berikutnya mungkin ada kakak-kakak atau abang-abang yang masih ada pertanyaan, silakan. Jam 9:28. Silakan. Kayaknya nggak ada lagi nih, Kaufi. Ya. Oke, mungkin sebelum kita tutup, ada closing statement yang buat yang baru ingin memulai bisnisnya ataupun apapun yang bisa dibagi tipsnya, Kaufi, silakan. Iya, baik kakak-kakak sekalian, kita sebagai karyawan Telkomsel pastinya utamanya itu kita memenuhi amanah sebagai karyawan Telkomsel. Nah, pada saat kita memulai bisnis atau pengen tertarik untuk investasi kita berikutnya, itu tips-tipsnya tadi udah, nanti materinya akan saya share. Tips dari saya, tentukan dulu tujuan bikin bisnisnya itu apa, tujuan utamanya dulu apa. Apakah itu benar-benar cuan murni, ataukah untuk senang-senang dulu deh sambil cari tambahan uang cuan gitu ya, ataukah benar-benar itu cuman pengen happy aja. Nah itu perlu, karena pada saat purpose atau meaning and purpose kan itu sering digaung-gaungkan oleh manajemen kita. Kalau goalsnya kita pasti, dalam kita melangkahnya juga enak gitu. Nah, kalau saya itu ada di tengah-tengah. Jadi saya nggak murni cari uang tambahan ya dalam bisnis ini, tadi tergambar sih sebetulnya. Dari situ kita nggak akan bisa dapat uang banyak. Kalau teman-teman tahu marginnya pasti dikit banget ya gitu ya. Dikit banget. Jadi tujuan utama saya dalam berbisnis ini bukan uang tujuan utamanya. Tapi memang untuk menjawab pain point anak saya punya anak supaya dia juga sibuk. Kemudian untuk kreativitas, ada faktor senang-senangnya juga, tapi ada juga uang yang saya dapat di situ, dan itu memang kalau dari standar kita pada umumnya sebagai karyawan Telkomsel itu tidak banyak. Nah, ada juga yang dia pengen punya bisnis untuk portofolionya dia, itu ada loh. Jadi saya punya teman di sini, dia punya bisnisnya kayaknya keren banget, tapi dia subsidi terus dari bisnis yang satu ke yang lain, artinya nggak profit lah gitu.
walaupun survive bisnis itu, tapi dia nggak profit. Nah, itu silakan bertanya pada diri kita masing-masing. Pada saat kita mau bikin bisnis, apa tujuan utama kita? Dengan begitu kita jadi enak dalam mengelolanya, kayak gitu sih. Itu aja mungkin dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau mau diskusi lagi, boleh silahkan kapanpun, silahkan di sosmed saya, di Instagram ataupun di nomor WA saya dengan senang hati mungkin kita bisa saling melengkapi lah. Mungkin dari saya juga masih banyak yang perlu dibenahi dan bisa juga dapat inspirasi dari kakak-kakak semua. Oke, intinya bisnis itu dimulai ya Kak Ovi. Kalau masih wacana itu belum bisnis namanya. Nah, iya kan kita punya tagline action ya. Iya, nyambung ya Kak. Selain ada singkatan-singkatannya juga actionnya itu sendiri. Betul. Jadi waktu itu kita memberanikan diri. Setiap kita buat kelas selalu deg-degan. Walaupun kita udah 50 kali bikin kelas ya, tapi itu selalu deg-degan. Kenapa? Karena wah ini profit enggak? Kita jangan-jangan cuma ngeluarin tenaga tok tapi nggak ada untung. Nah, ini feedback orang tua kayak apa? Terus kira-kira nanti chaos nggak ini anak-anak? Karena ada lemnya, ada bahan-bahan yang bikin berantakan kafenya misalnya kalau kita di kafe. Seperti itu. Jadi pasti ada adrenalin yang memacu diri kita ya. Terus saya punya prinsip stres itu perlu gitu ya. Stres itu perlu. Kadang-kadang kita perlu stres. Asalkan kita tekan stresnya itu dalam tahap yang masih bisa kita atasi. Siap. Karena itu bentuk tanggung jawab ya, Kak Ovi ya. Oke, anyway terima kasih banyak sharingnya ilmu dan semoga bisnisnya selalu barokah, di Telkomsel juga semakin sukses, Kak Ovi. Oke, kakak-kakak, abang-abang, burung dara, cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian, terima kasih, semoga bermanfaat untuk semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Kakak Ovi. Makasih Mbak Ovi. Makasih banyak Kak Ovi sudah sharingnya, luar biasa banget. Makasih banyak Adini sudah sharingnya, merupakan suatu kebahagiaan bagi kita. Apalagi udah gajian ya kemarin, jadi hari ini hari yang luar biasa, kita dapat insight. Bisnis tidak harus bercuan, tapi juga ada kesenangan tersendiri, apalagi tadi ceritanya bagus banget, yaitu mencapai pain point. Menyelesaikan masalah-masalah dari diri kita dan ternyata bisa menyelesaikan juga bagi masalah yang lain. Oke, sekali lagi, makasih banyak buat Kak Ovi, makasih banyak buat Kak Dini. Teman-teman, kita ketemu lagi di PCM berikutnya. Terima kasih Mbak Ovi, Mbak Dini. Semuanya. Selamat hari Jumat ya. Thank you.